Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana. Video ini kurang berfokus pada tampilan video, namun berfokus pada materi yang akan disampaikan. Selain itu, tidak bosan kami mengingatkan, sebelum mendengarkan, tenangkan perasaan Anda, serta nyamankan posisi tubuh Anda dengan disertai membaca basmalah. Selamat mendengarkan. Media itu punya peran dan punya kekuatan dalam kehidupan kita ini sebelum ketemu dengan agama. Apa saja antara lain peran media, ini yang disebut media function, perannya agama. Yang pertama apa? Membangun nilai. Baik buruk itu bisa kita sebarkan, kita propagandakan, kita promosikan lewat media. Mana pantas, mana tidak pantas. Itu media lebih efektif untuk mengkampanyekannya. Jadi membangun nilai. Yang kedua, meyakinkan orang, meyakinkan audien. Itu lebih enak pakai media sudah. Kita sering sekali termakan iklan, propaganda dan lain sebagainya lewat media. Kalau diberitahu biasa-biasa ini masuknya sulit, tapi begitu bolak-balik tampil di iklan, bahkan kita hafal kata-kata detailnya dari iklan itu. Nah, ini kuatnya peran media. Yang ketiga, peran media adalah sharing same interest. Melahirkan berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama. Nanti melahirkan namanya budaya populer. Kadang-kadang membuat hegemoni. Hegemoni itu mendominasi. Gaya ini, gaya itu kan kadang-kadang mendominasi. Sekarang trennya apa ya? Sekarang musimnya apa ya? Nah, itu bisa melahirkan budaya-budaya populer. Apa yang ada di media. Selain peran, media juga punya power. Jadi kalau tadi namanya media function, membangun nilai, meyakinkan audiens, sharing same interest, nanti ada media power. Media power itu kekuatannya media. Kekuatan media apa? Mengarahkan perhatian publik. Kita itu sering tidak sadar loh, disetir oleh media. Seolah-olah ini loh masalah yang penting, ini loh masalah yang luar biasa, dipilihkan oleh media. Padahal mungkin ada banyak hal yang lebih penting, tapi kita lebih milih itu. Kenapa? Yang viral itu. Yang membuat viral siapa? Media. Di highlight terus, di framing terus. Nah, itu kekuatannya media. Jadi penting tidak penting sekarang bisa ditentukan oleh media. Kemudian membelah masyarakat. Ini istilahnya agak membelah masyarakat itu media bisa punya power untuk memecah masyarakat. Kubu sini dipanas-panasi, kubu sini dibuat ini, terus kita tambah terpecah-pecah. Itu kekuatannya media. Melanggengkan status quo, media juga bisa. Dia punya power, apalagi media miliknya yang punya kekuasaan misalnya. Ya dia akan berperan melanggengkan status quo. Yang keempat, media punya power polisemi, menciptakan tanda baru dengan makna baru. Nah, ya, menciptakan simbol-simbol baru dengan makna yang baru, istilah-istilah yang baru. Oh, sekarang kan banyak sekali istilah-istilah yang dulu tidak ada, sekarang ada. Jomblo, kepo, apalagi yang belakangan viral itu. Banyak sekali. Itu yang disebut kekuatan polisemi. Yang semula artinya apa? Tapi oleh media disetir dengan makna baru, dengan arti yang baru. Saya tidak tahu gemo itu artinya apa.
Sekarang viral sekali, tak cari-cari di kamus agak sulit ini. Itu yang disebut polisemi. Dulu maknanya apa, sekarang apa? Jadi parameternya sudah gemoy dan belum gemoy itu apa? Aku ya orang ngerti. Tapi kan di mana-mana orang pakai kata-kata itu. Itu kekuatannya media. Kemudian media juga punya kuasa menciptakan framework, kerangka-kerangka untuk memahami. Oh, kalau begini pemahamannya begini, kalau begitu pemahamannya begini. Kadang-kadang disetir, kita diarahkan. Mungkin di negara tertentu diarahkan untuk memahami bahwa konflik Palestina-Israel itu ya kita harus membenci Palestinanya atau Hamasnya, negara tertentu. Di negara yang lain diciptakan frame bahwa itu tetap Israelnya yang kurang ajar. Nanti di bagian lain mungkin di frame berbeda lagi. Itu permainannya Amerika. Ini yang disebut framework interpretation. Jadi media punya power untuk mengarahkan cara pandang kita. Nanti kalau ada orang yang punya pendapat berbeda, tidak ditampilkan, komen di drop, diganti yang cocok-cocok saja, sehingga orang menganggap ya yang benar ya yang seperti ini. Itulah media power. Jadi kuasanya media. Nah, itu tadi baru medianya. Sekarang kita geser ke agama sekarang. Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya, ini informasi. Ada ruang pendidikan, ceramah-ceramah, kajian-kajian. Kayak ngaji kita ini nanti masuk ke YouTube. Itu mungkin ya jenisnya ruang pendidikan, mendidik, ada ilmunya, meskipun tidak jelas tujuannya tadi. Tapi kan ono isine sidik-sidik. Ini ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Nanti saling mengabarkan innalillahi, terus semuanya pakai copy paste innalillahi, innalillahi, innalillahi. Jadi kan kita berinteraksi. Administrasi kelembagaan juga begitu. Mengelola, kita punya lembaga, kemudian kita bikin medsosnya, kita bikin ruang di media untuk lembaga kita, untuk berinteraksi, mengatur, menata, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, komodifikasi. Jadi media jadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam tanda petik ya, mencari nilai ekonomi dari agama, mencari adsense dari ceramah misalnya, itu namanya komodifikasi. Sejenis ruang agama yang bernuansa ekonomi. Nah, ini ruang-ruang dari agama dalam media. Bisa informatif, bisa
pendidikan, bisa kegiatan, interaksi, administrasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kembali. Motifnya sekarang. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiositas. Jadi, yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg, manusia, setengah mesin. Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang. Kita belanja lewat mesin, kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya, orangnya ndak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya untuk selawatan, untuk ngaji. Manusianya tidak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kui ya alasanmu dong. Padahal HP ini katamu, ini produknya Yahudi loh, Pak. Ini Israel. Tapi mbok suruh sholawatan terus, mbok suruh ngaji terus. Jangan-jangan ini nanti masuk surga lebih dulu dari kalian. Nah, itu gaya pertama. Ketika media menggusur wilayah-wilayah keagamaan. Saya pernah di satu daerah itu yang adzan juga mesin. Jadi saya pernah salah dengar jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh, maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound sistemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah, ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Itu gaya pertama. Ada gaya kedua, ya memang teknologi itu kita pakai untuk memperbaiki religiositas kita. Saya selama ini ngajinya itu jelek, Pak, tapi setelah belajar tajwid lewat YouTube sekarang saya bisa. Nah, ini teknologinya bermanfaat untuk agama. Saya biasanya itu kalau membaca wirid itu tidak tahan lama, Pak, tapi
Membaca wirid sambil nonton TV bisa lama itu Pak. Jadi ya lumayan lah daripada ndak baca apa-apa ya kan. Nonton TV sambil wiridan ya lumayan. Ini gaya kedua. Jadi teknologi yang humanistik, meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, teman-teman boleh sekarang introspeksi. Mesin-mesin di sekitar kita itu menggantikan peran religius kita atau meningkatkan kualitas religiusitas kita. Coba dicek ya. Sejak ada HP saya tambah religius Pak, tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah banyak. Dengan adanya macam-macam fasilitas dari gadget yang saya miliki. Atau sebaliknya, saya sekarang jadi agak males ya Pak, saya tambah pinter sekarang Pak, karena ada gadget. Jadi ya saya milih amalan-amalan yang cocok saja, yang sesuai saja dan lain sebagainya. Jadi kualitas ibadahnya tambah turun. Ya kayak tadi, ngajinya digantikan oleh HP, nanti apa-apanya digantikan oleh HP, oleh mesin dan lain sebagainya. Ini dua mode penggunaan media yang berhubungan dengan agama. Lanjut. Nah, ini agak pelan-pelan mikir ini. Kamu sudah ngantuk tak kasih ini. Tidak apa-apa ya. Agama dalam media. Ini istilahnya, ini satu teori hasil penelitian ya. Profilnya agama dalam media. Ada 3 jenis media ketika dia membahas atau menampilkan agama. Ada namanya religious media. Religious media itu ya memang agama yang ditampilkan melalui media-media. Ada jenis kedua. Jenis kedua jurnalisme, journalism on religion. Kalau ini sifatnya melaporkan saja, memberitakan, menggambarkan, menginformasikan hal-hal religius dalam media. Yang ketiga ada jenis banal religion. Banal religion itu kita artikan saja agama yang dangkal. Jadi agama yang dangkal itu ketika media memanfaatkan agama dan isunya dan pernak-perniknya untuk meraih popularitas, meraih viralitas, meraih keuntungan dari agama. Jadi agama diambil hal-hal tertentu yang sifatnya dangkal saja. Yang penting menarik, yang penting followernya banyak. Ini namanya banal religion. Nah, ini kan sekarang banyak itu menjamur media-media religius. Yo channel YouTube, yo acara-acara di TV dan lain sebagainya. Teman-teman boleh cek. Itu jenisnya bisa religius media. Kalau religius media fokus pada agamanya, yang meminjam media untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ada jenisnya jurnalisme religius. Kalau jurnalisme religius fokus pada jurnalistiknya, melaporkan saja kegiatan agama, aktivitas agama, fenomena agama. Ada yang jenis banal religion. Banal religion itu fokus pada medianya. Agama hanya komoditasnya saja. Maka dipilih hal-hal tertentu yang kontroversial, yang layak jual, yang peminatnya banyak, yang mungkin viral dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus mulai kritis sekarang. Kalau ketemu media-media religius. Terima kasih, sampai sekarang Anda masih mendengarkan. Mohon maaf sedikit mengganggu waktunya. Akan sangat berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini. Terima kasih, selamat mendengarkan kembali. Isinya apa? Kalau religius media ya isinya nasihat-nasihat, tafsir-tafsir agama, ajaran-ajaran agama. Itu religius media. Kalau journalism on religion
jurnalisme agama isinya ya laporan-laporan, fenomena keagamaan, ucapan-ucapan, tindakan tokoh-tokoh agama. Ini journalism on religion. Kalau banal religion, isinya itu ya mungkin simbol-simbol, acara, kegiatan dipilih yang menguntungkan medianya, yang kontroversial. Keliru-keliru sedikit tidak masalah, yang penting viral. Pokoknya diambil angle yang mereka untung. Nanti di penelitian itu disebut perannya tokoh agama. Kalau di religious media ya tokoh agama itu produsen, pemilik, tokoh utama, pemain utama. Dialah fokusnya karena dia yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tapi kalau dalam jurnalisme religius, tokoh agama ini hanya narasumber. Jadi sumber informasi tentang agama. Kalau di banal religion, tokoh agama itu ya dicari yang agak kontroversial, dicari yang idola-idola, yang kira-kira punya kesaktian aneh-aneh, punya bisa menghibur, punya sisi luar biasa, yang ini, yang itu. Itu biasanya banal religion. Yang sakti, yang punya keris bisa menyala, yang punya ngono-ngono itu dicari, itu biar kontroversial. Ini namanya banal religion. Dicari sisi lakunya. Ada banyak ulama-ulama hebat, yang dicari yang unik-unik, yang khas-khas, yang layak jual. Ini namanya banal religion. Fungsinya apa? Kalau religious media ya memang pelajaran agama, untuk menjalankan ritual-ritual, ceramah-ceramah agama, dan lain sebagainya. Kalau jurnalisme religius fungsinya informatif, pengawasan kritis, politis, ruang publiknya agama, dan lain sebagainya. Kalau banal religion ya fiksi, hiburan, untuk trik-trik, untuk yang viral-viral. Itu banal religion. Nah, terakhir 3 tipe ini ternyata juga ada tantangannya, ada problemnya. Problemnya apa? Kalau religius media berhadapan dengan tantangan suara yang berbeda. Religius media itu kan biasanya menyampaikan ajaran agama tertentu. Jangan lupa agama-agama itu kadang-kadang banyak alirannya. Kalau medianya dikuasai aliran A misalnya, ya religious media yang disampaikan versi aliran A saja. Yang versi kelompok B tidak diberitakan, tidak disampaikan. Nah, ini tantangannya religious media. Ya benar sih, dia ajaran agama yang memanfaatkan media, tapi ajaran agama yang mana ini yang dibawa, yang disampaikan? Itu religious media. Kalau jurnalisme religius, problemnya adalah problem logika agama, lembaga agama ketika isinya tidak sinkron. Jadi problem kritisisme. Jadi jurnalisme itu kan memberitakan saja. Padahal memberitakan itu ya perlu wawasan tertentu untuk memberitakan agama itu. Tidak sekedar fenomenanya apa, ditulisnya apa. Perlu pendalaman-pendalaman. Nah itu kalau sekedar jurnalisme biasa ya akan kesulitan. Sama seperti ada orientalis itu yang zaman dulu yang meneliti agama Islam karena dia melihat dari luar, tidak ngerti seperti apa isinya. Menjelaskan sholat, dia bilangnya begini, umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Itu kita ngamuk kalau ada kalimat gini kan. Lah ya memang dia tidak paham itu maksudnya, itu kan sujud. Tapi dia yang melihatnya kan, kalau yang tidak ngerti, lu ngapain itu orang kepalanya dibentur-benturkan ke lantai itu. Nah, ada problem ini jurnalisme religius itu. Jadi karena agama kan ya ada makna-makna dalam
Tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja kemudian dideskripsikan. Nah, ini problemnya. Sementara kalau banal religion, ya tentu saja problemnya problem kedangkalan, bahkan penyimpangan. Agama tidak begitu. Agama bukan hanya itu, jauh lebih luas dan lebih dalam. Oke ya, silahkan kalau ada yang tertarik teori ini untuk meneliti media. Sejauh mana media religius yang kamu ikuti itu, apakah jenisnya religius media, ataukah jenisnya jurnalisme on religion atau jurnalisme religius, ataukah jenisnya banal religion. Oke ya, kalau ngaji filsafat kira-kira ada di mana? Banal ya. Temanya milih suka-suka saja, tidak punya visi religius. Atau jurnalisme, atau religius media, tapi ya alirannya kan juga tidak jelas. Ya nanti kamu yang neliti, silahkan. Baik, jadi inilah profil agama dalam media. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang interaksi agama dan media baru, religion online and online religion, kami sangat merekomendasikan agar Anda mendengarkan video ini hingga usai, demi menghindari kesalahpahaman. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi teori interaksi agama dengan media baru hari ini. Ada teori religion online dan online religion. Religion online itu ya ketika informasi-informasi tentang agama, doktrinnya, organisasinya, kebijakannya, pelayanannya, aktivitasnya itu disampaikan di dunia maya, dunia online. Itulah religion online. Jadi website dunia online itu adalah media yang dipakai untuk memberikan informasi tentang agama. Tapi nanti ada lagi kebalikannya, yaitu online religion. Kalau online religion itu aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan ya di ranah online itu. Yuk sholawatan bersama, yuk lewat Zoom misalnya. Ini online religion. Yuk Jumatan online, yuk. Kemarin kan rame kan itu waktu kita pembatasan pandemi itu. Ternyata asik ya Jumatan online itu, kita bisa santai misalnya. Itu jenis online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dilaksanakan secara online. Gitu loh. Ya kayak saya ada grup khataman ngaji itu kan, ya pelaksanaannya di rumah tapi kan dilaporkan online. Siapa yang sudah selesai juz 1, juz 2 dicentang, nanti ada yang ngirimnya ngaco, yang sudah kan terus rame. Itu online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dijalankan di dunia maya. Baik, beda dengan religius online. Kalau religius online aktivitasnya konkret, nyata. Tapi informasinya, laporannya, atau rekamannya disampaikan online. Itulah pola interaksi hari ini antara agama dan media. Nah, kalau ngaji filsafat ini religion online apa online religion? Kalau yang live gini mungkin religion online. Atau sebenarnya ya yang YouTube-nya yang on, atau yang mana? Atau online Pak tapi bukan religion Pak, wong filsafat misalnya. Tidak ada agama-agamanya mau ngomong filsafat. Nah,
ini boleh nanti ya jadi kategori. Yang religion online sejak lama ada, tidak asing. Tapi yang menarik hari ini dunia online religion. Sekarang rame sekali itu online religion. Aktivitas beragama sekarang banyak yang diboyong ke ranah online. Pengajian-pengajian, solawatan-solawatan, dan lain sebagainya itu onlinean sekarang. Baik, ada 2 framework ya malam hari ini. Tadi ada framework religious media, jurnalisme religius, dan banal religion. Sekarang ada framework religion online dan online religion. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pandangan yang menarik. Kalau ini pengaruh media baru. Media baru ya belakangan inilah. Era-era yang kita sebut post-truth terhadap agama. Kalau ini efeknya. Menarik, ada banyak efek-efek negatif ternyata. Saya tidak menyebut positifnya ya. Positifnya ya tadi ada kemudahan-kemudahan informasi, ada kemudahan-kemudahan interaksi, ada kemudahan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ini pengaruh media yang positif. Di depan sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat yang negatif. Ada situasi hari ini, orang menyebutnya situasi post-truth, antara lain orang lebih mendahulukan media komunikasi dibandingkan makna komunikasi. Makanya hari ini orang menyebut matinya makna. Matinya makna itu maksudnya apa? Ada ribuan kata-kata, ribuan kalimat kita lontarkan tiap hari ke media-media yang kita miliki, tapi tidak ada 10%-nya yang punya makna serius. Hampir semuanya tidak terlalu bermakna. Itu orang menyebut hari ini matinya makna. Semuanya sebagian besar omong kosong saja, tidak ada gunanya. Nah, ini era matinya makna. Bahkan banyak orang sudah ngomong ini ngomong itu, rasa-rasanya dalam sekali yang dia share. Begitu ditanya ini maksudnya apa, saya juga tidak paham, saya cuma nge-share kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Itu yang disebut matinya makna. Banyak yang kadang-kadang ngaji tidak bisa, tapi share-sharannya isinya Al-Quran ayat sekian menyatakan bla 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 bla. Orang lebih mendahulukan eksistensi kehadirannya daripada makna kehadirannya. Orang takut dianggap tidak ada kalau tidak tampil, kalau tidak eksis di media-media baru ini. Nah, yang pertama ini efeknya besar untuk agama. Akhirnya apa? Agama sering mengalami pendangkalan. Jadi orang yang tidak ngerti agama, tidak paham agama, ya pokoknya biar kelihatan bahwa saya ini ngerti agama dalam ilmunya, terus asal posting, asal share. Padahal tidak ngerti konteksnya, tidak ngerti arah dan orientasinya. Saya kemarin ada yang cerita ke saya, ada loh Pak di YouTube itu yang menafsirkan surat Al-Qari'ah. Saya tidak tahu yang di mana itu. Yang dimaknai Al-Qari'ah itu bukan kiamat, tapi Al-Qari'ah itu ya Qari'ah, qari perempuan. Kan kita ada itu qari dan qari'ah. Nah, ada banyak lagi mirip kayak gitu yang isinya lucu-lucu. Itu yang membuat agama mengalami pendangkalan sekarang. Orang mungkin hanya mentransmisikan, mengulang saja kata-kata ustadznya, kiainya, ulamanya, tapi dia tidak ngerti konteks dan
makolnya apa yang dia katakan, ya dia mentransfer saja. Padahal kan sering saya ceritakan, ya kadang-kadang ilmu, teori, wawasan, konsep baik itu kan juga harus jelas ruang dan waktunya. Menasehati, yo kita kan juga harus tahu yang kita nasehati siapa, untuk situasi apa, dalam konteks apa nasihat ini pasnya. Nah, itu baru dalam. Tapi kadang-kadang kan pokoknya ini nasihat baik, dinasehatkan saja. Nah itu terus agama banyak mengalami pendangkalan. Yang kedua, terjadi pemaknaan yang sangat liar. Jadi setiap orang memaknai versinya sendiri. Jadi selain pendangkalan, akhirnya apa? Kekacauan makna. Kita tidak betah untuk menahan diri. Saya itu bukan ahlinya, yang ahlinya beliau-beliau, ya sudahlah, terserah beliau-beliau yang ahlinya. Kita tidak betah begitu, kita ingin nafsir sendiri, memaknai sendiri, padahal kita bukan ahlinya. Bahkan tidak hanya itu, kita tidak hanya nafsir sendiri, kita berani juga menyalah-nyalahkan orang lain, padahal kita bukan ahlinya. Ini efeknya, efek dari matinya makna karena model media baru yang lebih mengedepankan eksistensi daripada esensi, mengedepankan aku harus tampil, bukan makna dari tampilku atau hadirku. Ini PR besar kita, sudah. Ini untuk kita introspeksi ke dalam, ya. Tidak usah nuting siapa-siapa keluar. Paling tidak kita jangan begitu, itu saja sudah bagus. Semoga kita tidak jadi part of the problem. Kita tidak jadi bagian dari masalah ini, itu sudah bagus. Nanti pelan-pelan kita cari solusinya. Itu problem pertama. Problem kedua, hari ini orang kenal istilah banjir informasi. Gampang kalau ingin dapat informasi tentang apapun. Cuma efeknya banjir informasi itu seperti tadi, banyak orang tahu tentang agama, tapi sedikit yang paham tentang agama. Ya kalau sekedar tahu, saya ngomong filsafat apa, HP ini bisa merekam. Dia tahu. Tahu itu kalian bisa mengulang, itu sekedar tahu. Tapi paham itu, kamu tahu posisinya, kamu tahu porsi, presisi, konteks, uji validitasnya, dan lain sebagainya. Itu namanya paham. Konsep ini dipakai dalam situasi ini, dengan syarat ini, kemudian cara mengujinya seperti ini. Itu namanya kamu paham. Tidak sekedar hafal bunyinya terus kamu sampaikan. Jadi yo termasuk memahami ajaran agama. Konsep agama yang ini itu untuk situasi ini loh. Dalam era ketika damai, kemudian bla 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 bla, itu ngerti situasinya. Nah, kalau konsep yang ini dalam situasi perang. Jadi kita memang harus agak keras karena ini memang perang. Kalau perang lemah lembut ya selesai kita misalnya. Loh, ini ngerti konteksnya. Jadi setiap perkataan itu ada konteksnya. Ya, jadi ini masalah dari banjir informasi. Orang kemudian tidak ngerti posisi informasi, level informasi, syarat informasi, validitas informasi, dan lain sebagainya. Pokoknya dapat informasi berarti benar, gitu dong. Dan ini bahaya. Sebelum lanjut kembali ke materi selanjutnya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami berharap Anda menonton video ini hingga usai dan mendapatkan dukungan dari Anda. Kami berharap Anda bisa memakluminya. Selamat mendengarkan kembali. Baik, yang ketiga,
hari ini adalah situasi total transparansi. Tidak ada lagi yang rahasia, semuanya terbuka, kelihatan. Ruang privat hari ini lenyap. Semua ruang jadi publik, apalagi di dunia digital, dunia media. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Ada banyak, dulu ada kontroversi kartun dari Denmark, pelecehan gereja Katolik, pelecehan seksual. Itu kan berita yang ingin ditutup-tutupi mungkin, tapi tetap terbongkar. Kenapa sulit sekarang kita menciptakan ruang privat? Ada istilah total transparansi. Tidak bisa kita bilang, ini kan ceramah di komunitas saya sendiri ya. Tapi ya tetap terbuka untuk semua orang pada akhirnya. Dunianya memang polanya total transparansi. Ruang publiknya sangat terbuka. Sementara agama itu kan sebenarnya modenya mode privat. Keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah. Tapi sekarang sudah terbuka semua. Ya kadang-kadang kan kita lagi sholat dipoto, terus diposting. Atau jangan-jangan kita sendiri naruh kamera di depan, terus biar kelihatan. Kayak ngaji ini nanti ada yang selfie 4, 5, 6 kali sudah sampai di depan. Berangkat ngaji nih, trik. Terus nanti masuk ke sini, sudah sampai masjid nih, trik. Nanti saya masuk masjid, ustadznya datang nih, trik. Terus nanti saya duduk di sini, dimulai ngajinya, trik. Nanti ngantuk nih, trik. Ya, orang semua tahu detik per detik apa yang kita lakukan. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Bahkan kopinya seperti apa sekarang di masjid ini seluruh Indonesia sudah tahu. Itu total transparansi. Jadi kita itu seperti orang yang detik per detik diawasi terus oleh siapa saja. Bukan karena apa-apa, kita sendiri yang mengekspos diri kita pada siapa saja. Itu kalau dalam teori persilatan itu, kita itu mudah kalah. Karena musuh kita tahu A sampai Z-nya tentang kita. Musuh yang sulit ditaklukkan itu kan yang agak misterius. Ini orang ini kayak gimana ya, itu sulit dikalahkan. Tapi kalau orang ngerti 100% tentang kita, kita mudah kalah. Nah, agama juga begitu. Keintiman, keasikan religius kita jadi terganggu dengan model total transparansi ini. Ajaran-ajaran agama banyak yang melarang kita riak, melarang kita pamer, iri, melarang kita sombong dan lain sebagainya. Tapi media-media baru ini kadang-kadang mendorong kita ke sana. Iya, manfaatnya banyak seperti saya bilang tadi, tapi ini ada sedikit beberapa ekses negatifnya. Apalagi kemudian ada istilah epilepsi komunikasi. Ini istilah dari filosof Perancis yang Brodiat. Kata dia, masyarakat kita hari ini itu masyarakat yang epilepsi. Orang yang sakit epilepsi itu kan sering kejang-kejang, seperti orang kaget itu. Nanti kalau sudah sembuh, tenang lagi. Kalau kumat, kejang-kejang lagi. Kita itu seperti itu hari ini. Kita sering kaget. Ada berita ini, wah kita kaget. Nanti belum selesai kagetnya, ada kekagetan yang baru. Baru selesai yang ini, ada lagi kekagetan. Jadi tiap hari kita hidup dari kekagetan ke kekagetan. Yo, bahasa hari ini dari viral ke viral. Ini yang disebut epilepsi. Jadi kita ini masyarakat epilepsi. Efeknya apa? Agama pun pada akhirnya dielaborasi hanya pada aspek yang mengagetkan saja. Pada aspek yang wow, yang kaget saja. Yang biasa-biasa tidak pernah diekspos. Akhirnya apa? Banyak muncul orang yang
patah hati karena agama, sedih karena agama, tidak percaya lagi dengan agama. Karena ekspos tentang agama itu selalu yang mengagetkan, yang kontroversial, yang biasanya terus yang negatif. Alah, agama sering bikin masalah saja, sumber problem peradaban kita. Ngertinya begitu. Kenapa begitu? Karena dia melihat yang diekspos tentang agama itu yang jelek-jelek, terorisme, pertentangan antar kelompok, dan lain sebagainya. Ini efeknya pada agama. Padahal yang baik banyak, yang positif kegiatan-kegiatan banyak, tapi tidak viral. Yang diviralkan yang sifatnya negatif-negatif. Nah, ini diantara efek dari media baru tadi terhadap agama. Baik, sudah ada positifnya, sudah ada negatifnya. Hubungan antara agama dan media. Belakangan ada konsep agama zaman baru. Ini menarik. Bukan agama baru, tapi agama zaman baru. Agama zaman baru itu cara beragama orang hari ini yang banyak sekali dipengaruhi oleh media-media sosial. Apa cirinya beragama hari ini itu? Yang pertama, non-individual. Non-institusional dan individual. Individual itu orang mencari kebenarannya sendiri. Alah Pak, saya sudah tidak butuh guru lagi lah, ustadz ulama. Sekarang ustadz ulama guru semua ada di YouTube, biar saya milih sendiri. Non-institusional. Mbok kamu masuk lembaga ini, lembaga keagamaan itu, biar kamu lebih terarah, tidak usah lah Pak. Saya sudah punya grup WA sendiri, saling berbagi. Non-institusional dan individual. Non-partisipatif. Jadi urusanku, agamaku. Kemudian jargonnya biasanya pencarian. Aku akan selalu mencari. Kok sudah jarang sholat Mas? Ini saya masih pencarian Pak. Kayaknya ngono, pencarian ndak ono akhirnya. Sudah 3 tahun sejak semester 1, sekarang semester 5, masih mencari Mah. Iya Pak, masih mencari ini Pak. Kamu itu mencari apa? Ndak tahu Pak, pokoknya mencari saja. Kalau sudah ketemu kan namanya bukan mencari Pak. Ya wis lah, sak senengmu sik waras ngalah. Nah, biasanya terus sesuai kebutuhan. Kamu milih sesuai kecenderunganmu. Ketika kamu males-malesan, ya kamu terus biasanya nyari informasi agama yang mendukung malesmu. Takdir, tawakal, lillahi ta'ala, nasib kita sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Itu pilihanmu dewe pokoknya sesuai kepentinganmu. Jadi ketika kamu sedang ingin cari pasangan, kamu cari dalil ta'aruf, cari dalil apalagi kita diciptakan setara, diciptakan untuk saling mencintai. Jadi kamu pilih yang begitu-begitu. Jadi sesuai kebutuhan. Itu beragama zaman ini begitu. Dan kamu merasa sudah tahu agama hanya dengan gaya tadi. Maka nanti ada ciri yang lain, namanya sinkretisme pengalaman. Jadi menggabungkan sendiri, memaknai sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan selama ini. Informasi keagamaan yang diterima selama ini dianggapnya itulah yang benar. Itu yang disebut sinkretisme pengalaman. Kita gabungkan sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan kita, dan kita anggap itulah yang paling benar. Biasanya gaya seperti ini cenderung curiga. Kalau ada orang merentah-merentah dirinya, menyaran-nyarankan dirinya, menasehati dirinya, kamu keliru loh beragama kayak gitu itu. Terserah saja. Beragama kan pengalamanku sendiri, urusanku sendiri dengan Tuhan. Kamu ndak usah usir lah. Nah, sekarang banyak yang seperti ini. Buah dari sinkretisme pengalaman tadi.
Dianggapnya yang dia alami itulah yang pasti benar. Bahkan nanti ada lanjutannya, yaitu agama kafetaria, atau istilah menarik lagi, prasmanan keagamaan. Kalian mungkin baru dengar sini, biasanya kamu prasmanannya kan bakso, nasi. Ini ada prasmanan agama. Jadi mirip seperti kalau kamu makan prasmanan itu kan, kamu milih sendiri sesuai yang kamu inginkan. Saya butuhnya cuma bakso sama siomay Pak, jadi nasinya saya ndak gitu. Saya nasi Pak, kalau nggak nasi ndak makan. Itu sak milih-milihmu. Jadi agama terus jadi seperti orang makan prasmanan. Pokoknya versimu. Sama dengan istilah agama kafetaria. Kafe-kafe itu kan masing-masing mengklaim ini racikan khusus kafe di sini. Kafe yang lain tidak ada yang kayak gini. Semua kafe kan begitu bilangnya. Jadi kita meracik sendiri, ini khas kafe sini. Agama kafetaria juga begitu. Setiap orang merasa bahwa racikan agamanya yang paling otentik, paling unik, paling hebat. Jadi keberagamaan baru cirinya seperti ini. Dengan ciri yang seperti ini kemudian semuanya masuk ke media sosial. Akhirnya ketemulah banyak sekali perbedaan. Konflik-konflik terus muncul bertebaran di mana-mana. Maka jangan kaget kalau sekarang kita melihat wacana-wacana keagamaan itu sering panas. Pendapat ini, pendapat itu. Yang sini lulusan Mesir, yang sana lulusan Barat, yang sini lulusan UIN, yang sana lulusan. Terus tempur dengan perspektifnya masing-masing, membanggakan kafetarianya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang disebut agama zaman baru. Zaman sekarang. Ini bahanmu diskusi nanti. Gimana mengatasi yang seperti ini? Gimana mengatasi sinkretisme pengalaman, agama kafetaria, atau prasmanan keagamaan? Agama hanya kamu comot bagian-bagian yang kamu sukai saja, kamu inginkan, kamu butuhkan saja. Selamat dan terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan pula notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang dirasa akan bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa memohon ampun kepada Allah dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Selamat beraktivitas kembali.